Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 30 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, perikop yang kita baca ini, saya merenungkan seperti ini. Kalau kita sendiri, kalau sudah diamat-amati orang, atau sudah dalam tanda kutip sudah dimata-matai, biasanya cara kita bertindak pun sangat was-was atau sangat hati-hati. Saya yakin bahwa Yesus pun mengalami hal yang sama karena sudah dicap atau orang-orang Farisi memiliki penolakan yang semakin kuat dengan Yesus, maka segala tindakan yang ia lakukan pun pasti hati-hati. Namun Yesus tetap teguh pada keyakinannya, pada tugas perutusannya, yakni melaksanakan kehendak Allah. Maka sekalipun apapun yang resiko yang ia hadapi, ia tetap setia pada pilihan-pilihan yang ia tentukan. Ajakan bagi saya dan bagi kita sekalian bahwa ini pun Yesus lakukan untuk menyadarkan orang-orang Farisi. Namun jauh dari itu, tidak hanya orang-orang Farisi, tetapi untuk kita sekalian sebagai murid Tuhan. Beberapa hari ini saya membaca sebuah inspirasi sederhana di WA. Ada ungkapan seperti ini, "Suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa menjadi orang baik itu lebih sulit dibandingkan menjadi orang pandai. Kepandaian itu adalah bakat. Kepandaian adalah bakat untuk tetap memilih menjadi baik. Menjadi orang baik itu sebuah pilihan." Menarik bagi saya bahwa melalui perikop yang barusan kita dengar, Tuhan Yesus tetap setia dengan pilihan, yakni memilih yang baik atau berpihak kepada kehidupan. Tuhan Yesus menanyakan, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?"
dan bahkan lebih jauh lagi sesudah menyembuhkan orang yang sakit busuk air, Yesus mengungkapkan kepada orang-orang Farisi, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat? Sebagai pribadi yang memiliki hati, pastilah sesuatu yang jatuh dan bahkan ini nyawa lembu atau bahkan binatang sekalipun, kita pasti akan cepat-cepat menolong. Apalagi nilai hidup manusia. Tuhan mengajak kita supaya sungguh menyadari bahwa kita diajak menjadi murid-murid Kristus yang berpihak kepada kehidupan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang sungguh dikasihi oleh Tuhan, ajakan bagi kita sekalian untuk boleh memaknai bahwa hidup kita, sekalipun ada aturan-aturan yang membelenggu kita atau mengatur kita, tetapi kita pun diajak pula untuk semakin memaknai hal-hal itu agar kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, orang-orang yang kita jumpai. Kita tahu bahwa Yesus menghendaki manusia lebih utama dari apapun. Dan sadarilah bahwa hari Sabat yang ditanyakan, dan kita semua tahu bahwa hari Sabatlah hari ke-7 yang dikuduskan Allah, dan ketika sudah 6 hari menciptakan dunia dan isinya, Allah menghendaki agar manusia ciptaannya berhenti bekerja, memberikan suatu hari untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Namun bukan berarti kita berhenti berbuat baik. Kita menguduskan dan memuji Tuhan, namun kita juga diajak sungguh untuk menghidupi dan memaknai Sabat yang menjadi hari untuk memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan baik kita. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini, masa yang sulit ini, banyak orang, bahkan diri kita sendiri, butuhkan banyak pertolongan, dibutuhkan sikap bela rasa, dibutuhkan tindakan yang nyata. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, namun percuma bila kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Yesus mengajak kita sekalian untuk menghayati dan memiliki cara pandang baru tentang hari Sabat itu. Kita diajak untuk pertama-tama memprioritaskan Allah di atas segalanya. Dan bila kita sudah mengasihi Allah sebagaimana hukum utama dan terutama yang Yesus sampaikan kepada kita, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan realisasinya adalah mengasihi sesama yang mampu kita lihat wujud atau tindakan kasihnya. Dan yang kedua, Yesus mengajak kita sekalian untuk menempatkan atau berpihak pada kehidupan nilai manusia itu sendiri. Martabat luhur manusia. Yesus mengajak kita sekalian untuk mengasihi sesama kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Maka ajakan bagi kita sekalian, mari kita semakin bertekun, terutama di masa pandemi ini, kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang sungguh membutuhkan pertolongan kita. Marilah kita berdoa. Allah sumber kasih, kami bersyukur atas inspirasi, atas sabdamu yang selalu menegur kami, menginspirasi kami, menuntun kami untuk memiliki hati
dan memiliki pemaknaan baru terhadap hari Sabat, hari yang mampu kami wujudkan untuk menolong sesama dan menyadarkan kami akan nilai luhur manusia. Bantulah kami untuk selalu berpihak pada kehidupan dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 30 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.